Puji Tuhan, Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita memulai persekutuan kita, mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam renungan harian pada hari ini. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Bilangan pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-51. Saya akan membacakan bagi kita semua. Laskar Israel dihitung untuk kedua kalinya. Sesudah tulah itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan kepada Eleazar anak Imam Harun, hitunglah jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas menurut suku mereka, semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel. Lalu berkatalah Musa dan Imam Eleazar kepada mereka di antara Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko, hitunglah jumlah semua orang yang berumur 20 tahun ke atas, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Inilah orang Israel yang telah keluar dari tanah Mesir. Ruben ialah anak sulung Israel, Bani Ruben ialah dari Henok, kaum orang Henok, dari Palu, kaum orang Palu, dari Hezron, kaum orang Hezron, dan dari Karmi, kaum orang Karmi. Itulah kaum-kaum orang Ruben, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 43.730 orang. Adapun anak Palu ialah Eliab, dan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan dan Abiram. Datan dan Abiram orang-orang yang dipilih oleh umat itu ialah orang-orang yang telah membantah Musa dan Harun dalam kumpulan Korah ketika mereka membantah Tuhan. Tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah. Ketika kumpulan itu mati, ketika ke-250 orang itu dimakan api sehingga mereka menjadi peringatan. Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Bani Simeon menurut kaum mereka ialah dari Nemuel, kaum orang Nemuel, dari Yamin, kaum orang Yamin, dari Yakin, kaum orang Yakin, dari Zera, kaum orang Zera, dan dari Saul, kaum orang Saul. Itulah kaum-kaum orang Simeon, 22.200 orang banyaknya. Bani Gad menurut kaum mereka ialah dari Zepun, kaum orang Zepun, dari Hagi, kaum orang Hagi, dari Syuni, kaum orang Syuni, dari Ozri, kaum orang Ozni, dari Eri, kaum orang Eri, dari Arod, kaum orang Arod, dan dari Areli, kaum orang Areli. Itulah kaum-kaum Bani Gad, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 40.500 orang. Anak-anak Yehuda ialah Er dan Onan, tetapi Er dan Onan itu mati di tanah Kanaan. Bani Yehuda menurut kaum mereka ialah dari Sela, kaum orang Sela, dari Peres, kaum orang Peres, dari Zera, kaum orang Zera. Bani Peres ialah dari Hezron, kaum orang Hezron, dan dari Hamul, kaum orang Hamul. Itulah kaum-kaum Yehuda, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 76.500 orang. Dan Bani Isakar menurut kaum mereka ialah dari Tola, kaum orang Tola, dari Puak, kaum orang Pua, dari Yasub, kaum orang Yasub, dan dari Sipron, kaum orang Sipron. Itulah kaum-kaum Isakar, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 64.300 orang. Bani Zebulun menurut kaum mereka ialah dari Seret, kaum orang Seret, dari Elon, kaum orang Elon, dan dari Yahleel, kaum orang Yahleel. Itulah kaum-kaum orang Zebulun, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 60.500 orang. Keturunan Yusuf menurut kaum mereka ialah orang Manasye dan orang Efraim. Bani Manasye ialah dari Makir, kaum orang Makir, dan Makir beranakkan Gilead. Dari Gilead kaum orang Gilead. Inilah Bani Gilead, dari Lezer, kaum orang Lezer, dari Helek, kaum orang Helek.
dari Asriel kaum orang Asriel, dari Sekem kaum orang Sekem, dari Semida kaum orang Semida, dan dari Hefer kaum orang Hefer. Adapun Zelafehad bin Hezer tidak mempunyai anak laki-laki tetapi anak perempuan saja, dan nama anak-anak perempuan Zelafehad ialah Mahla, Noah, Haglah, Milka, dan Tirja. Itulah kaum-kaum Manasye, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 52.700 orang. Inilah Bani Efraim menurut kaum mereka: dari Sutela kaum orang Sutela, dari Meker kaum orang Meker, dan dari Tanah kaum orang Tahan. Dan inilah Bani Sutela dari Eran kaum orang Eran. Itulah kaum-kaum Bani Efraim, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 32.500 orang banyaknya. Itulah Bani Yusuf menurut kaum mereka. Bani Benyamin menurut kaum mereka ialah: dari Bela kaum orang Bela, dari Asyebel kaum orang Asyebel, dari Ahiram kaum orang Ahiram, dari Sekufam kaum orang Sekufam, dari Hufam kaum orang Hufam. Dan anak-anak Bela ialah Aret dan Naaman, dari Aret kaum orang Aret, dari Naaman, dari kaum orang Anam. Itulah Bani Benyamin menurut kaum mereka, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 405.600 orang. Inilah Bani Dan menurut kaum mereka, dari Suham kaum orang Suham. Itulah kaum-kaum dan menurut kaum mereka. Segala kaum orang Suham, orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 400 orang. Bani Asyir menurut kaum mereka ialah: dari Yimna kaum orang Yimna, dari Yiswi kaum orang Yiswi, dan dari Beria kaum orang Beria. Mengenai Bani Beria, dari Heber kaum orang Heber, dan dari Malkiel kaum orang Malkiel. Dan nama anak perempuan Asyir ialah Serah. Itulah kaum Bani Asyir, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 53.400 orang. Bani Naftali menurut kaum mereka ialah: dari Yazel kaum orang Yazel, dari Guni kaum orang Guni, dari Yezer kaum orang Yezer, dan dari Silem kaum orang Silem. Itulah kaum-kaum Naftali menurut kaum mereka, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 45.400 orang. Itulah orang-orang yang dicatat dari orang Israel 600.730 orang banyaknya. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah panjang lebar membacakan ayat firman Tuhan dari ayat pertama sampai ayat yang ke-51, berbicara tentang bagaimana sesuai dengan perikop ini Laskar Israel dihitung untuk kedua kalinya. Artinya kalau kedua kalinya berarti sudah ada yang pertama. Sidang jemaat Tuhan, pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu menghitung berkat Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mungkin kita sudah tahu latar belakang orang Israel, bagaimana mereka keluar dari tanah Mesir dan menuju tanah Kanaan, yaitu yang Tuhan sudah janjikan bagi mereka. Jadi kita mulai melihat di dalam setiap perjalanan kehidupan orang Israel, mungkin ada banyak kesulitan yang mereka alami, tapi kita melihat pada hari ini kita belajar tentang menghitung berkat Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, berbicara berkat bukan hanya sekedar materi, bukan hanya sekedar kita mendapatkan uang, kita mendapatkan untung, atau kita mendapatkan hadiah berupa emas, perak, atau segala macam motor, mobil, rumah mewah. Bukan berbicara tentang itu saja. Namun berkat Tuhan, yaitu ketika kita diberikan kesehatan, itu juga merupakan berkat Tuhan. Napas kehidupan, kesempatan untuk hidup, itu juga merupakan suatu berkat Tuhan. Kita melihat sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di mana orang Israel dihitung kembali. Artinya ada sebuah sensus penduduk lagi. Setelah mereka sudah melewati banyak tantangan, rintangan, mereka sudah keluar dari tanah Mesir, otomatis pasti ada pengurangan. Pasti ada yang gugur dalam perjalanan, ada yang mati, bahkan ada yang dihukum oleh Tuhan. Kita melihat dalam sensus penduduk dalam trip yang kedua ini, di mana Tuhan menyuruh supaya orang Israel dihitung kembali sesuai dengan suku-suku mereka. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat tadi ada banyak suku Israel, itu ada 12 suku. Jadi Tuhan memerintahkan supaya mereka dihitung kembali sesuai dengan suku mereka, yaitu di atas 20 tahun ke atas.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhan bagi orang Israel bukanlah mengenai berbicara tentang uang, tapi berkat Tuhan yaitu ketika mereka keluar dari tanah Mesir dan mereka menuju tanah Kanaan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Mereka dapat kesehatan, mereka bisa lalui kesulitan itu sehingga mereka boleh capai tanah Kanaan. Dan saya percaya itu semua berkat Tuhan. Dan oleh karena itu, ketika mereka sudah keluar dari tanah Mesir, mereka menghitung kembali siapa-siapa saja yang selamat di suku. Dan di suku Gad, Asyer, Simeon, bahkan yang lain-lainnya lagi. Kita melihat mereka menghitungnya. Ada banyak masih orang yang selamat. Tuhan masih memberkati orang Israel. Tuhan masih menyayangi mereka. Oleh karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita menghitung berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kita apa? Saat ini setiap hari. Dan saya percaya kita tidak akan bisa menghitung semua berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Kesehatan, kesempatan, napas kehidupan. Kita masih bisa melihat, kita bisa masih makan, bisa minum, makan, bisa melakukan segala aktivitas kita. Dan itu semuanya berkat Tuhan. Dan mari kita syukuri itu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kita semua jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita menghitung berkat Tuhan. Menghitung apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan saya percaya tidak akan terhitung. Dan kita tidak bisa membalasnya dengan apapun. Oleh karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Hitunglah berkat Tuhan. Mari kita membalasnya semampu kita, yaitu dengan menyembah Dia. Seperti orang Israel, Tuhan memberikan mereka kesehatan. Tuhan keluarkan mereka dari tanah perbudakan menuju tanah yang penuh dengan susu dan gandumnya. Penuh berkat-berkat yang melimpah. Dan saya percaya juga, kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya kita diberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu dimateraikan dalam hidup kami dan kami boleh menghitung setiap berkat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.